bersama kami di Sapa Sulsel Spesial Saudara, dan ini di segmen terakhir kita akan masih membahas mengenai peran kampus dalam demokrasi. Tadi sudah dikatakan bagaimana kemudian sejauh mana sinergitas kampus dan juga pemerintah saat ini dalam mengawal demokrasi ini. Apa tantangannya sehingga saat ini pemerintah sendiri jalan sendiri, kampus juga jalan sendiri, bagaimana kemudian bisa disatukan? Jadi ini kita di negara kita ini autokratik bagi kita, hampir semua entitas itu parsial. Kampus punya pertanggungjawaban sendiri, sistem sendiri, perguruan tinggi ya ini ya. Pemerintah kota, pemerintah provinsi juga pertanggungjawaban sendiri. Sangat sulit untuk sinergi. Padahal aturan Undang-Undang 32, Undang-Undang 24, Undang-Undang 25 semuanya memungkinkan untuk melakukan kerjasama dalam bentuk triple helix tadi. Tapi karena punya indikator sendiri, punya RPJMD sendiri, punya statuta sendiri, akhirnya jalan masing-masing. Padahal kalau kita bisa berbagi dari awal, itu dilakukan sinkronais, barangkali yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota tidak perlu kalau ada di kampus. Misalnya penelitian, di Bapeda ada, di Balitbangda ada penelitian yang sebenarnya di kampus juga ada. Tinggal kita minta ngorder di kampus sebulan atau setahun sebelumnya. Kita tahun depan kira-kira butuh seperti ini. Kampus programkan, disupport dengan pembiayaan. Sangat memungkinkan dalam konteks yang lebih praktis. Tapi dalam yang konteks ideal itu karena output kita, pertanggungjawabannya kita itu masing-masing yang berbeda. Beliau misalnya Ibu Rektor, Menristek Dikti yang bertanggung jawab, kami di Kementerian Dalam Negeri. Sehingga ini kan kadang-kadang tidak pas outputnya, output kinerjanya, administrasinya berbeda. Dan ini yang mesti dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara nasional, sehingga kampus sebagai badan hukum perguruan tinggi pun juga adaptif dengan ada kompromi-kompromi dengan sistem pertanggungjawabannya. Misalnya kalau pengawasan juga BPK, BPKP, sama-sama kita diawasi. Ini bisa dilakukan ya seperti konsep triple helix tadi itu, masing-masing punya core business yang mesti dilaksanakan, tapi outputnya yang mesti dijaga sebagai pertanggungjawaban. Oke, tapi kalau dari Bu Rektor sendiri melihat hal ini seperti apa, Bu? Ya, bagaimana kerjasama antara kampus, pemerintah, industri, dan masyarakat kok belum optimal. Ya, salah satu permasalahan seperti Pak Wawali katakan, dari pengalaman yang kita lihat memang ada kendala administratif ya. Apalagi kayak kampus itu kampus pemerintah, pertanggungjawaban penganggaran dan sebagainya dengan pemerintah, antar pertanggung jawab antar kementerian itu masih harus hati-hati kan. Tapi ada kendala yang lain adalah ada kultur yang beda gitu ya. Kultur dalam kampus itu kan ingin semua dalam satu proses yang dijaga kualitas. Kalau proses kualitas jadi memerlukan waktu, ingin kayak misalnya untuk demokrasi yang baik seperti ini kan, supaya bisa mencegah hoax dan sebagainya. Kampus bisa melakukan inovasi, ada produk aplikasi dihasilkan yang sifatnya untuk mendukung sistem cyber security misalnya. Ada aplikasi untuk bagian dari cyber security dibuat dari teman-teman pakar di teknologi informatika. Itu jadi mereka sebelum diambil, mereka mau patenkan dulu kan. Ketika udah jadi paten mereka mau diambil oleh industri atau mau dipakai oleh pemerintah, ya mereka harus diikutkan gitu. Kalau industri maunya kan udah nih ada cyber security aplikasinya, kami mau ambil langsung dibeli. Ini buat akademisi nggak seperti itu gitu. Produk inovasi itu kebanggaan. Nah, jadi harusnya dibangun suatu model yang sama-sama dari awal. Untuk produk apa dibangun dengan kampus, sehingga waktu dia dengan industri, ini yang sekarang kita bangun dengan sistem itu. Di Unhasni saat ini kita mencoba menggagas ada Center of Excellence, di mana dari awal industri itu sudah bagian dari pemerintah, bagian dari partner. Itu yang nanti setiap Center of Excellence yang setiap fakultas di Unhasni kita buat. Nanti kita jadi cikal bakal terbangunnya Science Park. Misalnya ya akan jadi science park. Sekarang kita udah punya beberapa, misalnya untuk rumput laut, untuk garam, untuk aplikasi di teknologi informatika, di teknologi teknik elektro, untuk dan beberapa jurusan departemen informatika, elektro dan mesin. Kita mendesain chips ya dengan beberapa kampus yang industri udah ikut dari awal. Chips yang pertama yang didesain oleh orang Indonesia
anak bangsa. Itu yang nanti selama ini kan masih import kita chip-chip. Nah, khusus untuk demokrasi, membangun demokrasi dalam era ada intervensi hoax dan sebagainya, harusnya dengan kampus Bawaslu atau KPU dan sebagainya dan pemerintah, Mendagri dan harus sudah membuat aplikasi untuk cyber security. Nah, yang baru harus ke kampus kan, sama-sama warga kampus, karena pakarnya dari satu. Ayo kita bangun bersama, dan kita beli sistem dari luar. Kalau kita beli sistem cyber security dari luar, kita jadi objek luar, data kita mereka yang ambil. Jadi kita hanya seperti IKTP, kita pakai sistem mereka. Sekarang data IKTP jutaan warga kita ada di vendor, ada di Amerika gitu. Itu kan menjadi mereka jadi penguasa big data, kita hanya jadi pengguna aja. Dan sampai gitu, mari kita gunakan cyber security yang aplikasinya didesain oleh teman-teman teknik di kampus-kampus gitu. Baik, jadi memang harus sinergi antara kampus dan juga pemerintahan ini agar semuanya bisa jalan dengan optimal. Kalau dari Pak Dekan sendiri, bagaimana kemudian saat ini peran kampus untuk mengawal jalannya demokrasi seperti apa? Menurut hemat saya, peran kampus itu sangat besar dalam mengawal demokrasi agar pemilu itu berkeadilan, akuntabel, dan hasilnya dapat diterima oleh semua calon atau oleh semua partai politik. Karena itu kampus itu sebenarnya mencanangkan melakukan pendidikan politik baik itu di partai maupun di masyarakat, dan itu dianggarkan selalu oleh Ibu Rektor itu melalui pengabdian masyarakat, penelitian yang kita lakukan dan kemudian kita abdikan kepada masyarakat. Kemudian bagaimana sinergitas antara pemerintah, kampus dengan dunia usaha, itu sebenarnya untuk pemda-pemda tertentu itu sudah membangun sinergitas itu. Seperti Pak Nurdin Abdullah waktu jadi bupati di Bantaeng, itu kita ada program kerjasama itu BPPT Kampus Unhas yang ditandatangani oleh Ibu Rektor. Kemudian dengan Pemda Bantaeng melakukan electronic voting, yaitu dipraktekkan itu simulasi pemilihan kepala desa maupun dalam pemilihan Bupati Bantaeng sendiri. Tapi hasilnya tidak dipublish karena nanti dicurigai lagi Pak Bupati Bantaeng bermain apa dan sebagainya. Tetapi kerjasama yang dibangun itu sudah terjalin. Hanya ada beberapa dunia usaha dengan perguruan tinggi itu mengalami curiga mencurigai. Karena begini, bisnis itu hasil penelitiannya tidak boleh dipublish, karena kalau dipublish berarti saingannya itu dapat data tanpa membayar. Sementara Dikti mengharapkannya dipublish dong, dipublish di jurnal internasional apa dan seterusnya. Di situ tidak ketemunya. Tapi sebenarnya keinginan untuk membangun itu triple helix, bahkan sekarang sudah ditingkatkan menjadi pentahelix, itu terus diupayakan, dan sebenarnya pihak kampus itu sangat welcome. Baik, lalu untuk saat ini sebenarnya apa yang kemudian harus dibenahi untuk menjalankan sistem demokrasi yang baik, apalagi jelang nanti Pilpres dan juga pemilihan legislatif di tahun 2019, dari Bu Rektor terlebih dahulu. Ya, saya meresume aja yang saya sampaikan pada lain, kita harus jangan bosan-bosan meningkatkan pendidikan politik. Semua sektor, semua stakeholder bikin pendidikan politik, di partai pendidikan politik yang baik, di kampus pendidikan politik secara formal, pengetahuan, teori dan praktek, di masyarakat kita sosialisasi untuk mencerdaskan pemilih. Dari Denny Kalau saya yang paling penting itu kampus memang sudah harus berani keluar kandang, keluar kandang untuk bikin model rekrutmen terbaik seperti apa dan regulasi terbaik, supaya nanti Unhas dan kampus-kampus yang lainnya itu kemudian tahu, oh ini demokrasi yang paling pas dengan karakter Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Bagaimana model rekrutmennya,
supaya aktor-aktor politik itu benar-benar tersalin dengan baik, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada penjual sesuatu tiba-tiba jadi politisi. Ada politik kesalahan. Bagaimana juga soal regulasi yang pas, regulasi yang tiap 5 tahun berganti, 5 tahun berganti lagi. Jadi orang belum belajar satu regulasi, ini kita pindah regulasi lagi. Kalau kampus buat regulasi yang bisa bertahan sampai 50-100 tahun, karena kampus itu ya karena bebas kepentingan, tentu lebih objektif untuk membuat regulasi-regulasi. Jadi itu dua peran kampus yang paling utama yang kita tunggu-tunggu. Sistem regulasinya, model rekrutmen seperti apa. Kalau itu bagus, maka hasilnya pasti akan. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Kita akan bersama-sama untuk mengawal jalannya Pilpres dan juga pemilihan legislatif di tahun 2019 secara damai dan menjalankan demokrasi secara optimal dan baik. Baik, terima kasih untuk Deng Ican selaku Wakil Wali Kota Makassar. Terima kasih untuk Rektor Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dwi Aristina Pulubuhu, dan juga Prof. Armin selaku Dekan Fisip Universitas Hasanuddin. Dan saudara, itulah tadi perbincangan kita terkait dengan peran kampus dalam demokrasi, bagaimana kemudian pendidikan politik penting, regulasi juga penting untuk mengawal jalannya demokrasi yang damai, apalagi di Pilpres dan pemilihan legislatif di tahun 2019 nantinya. Mari kita bersama-sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu nantinya di tahun 2019. Saya Winda Anggreni, wakil seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.